tanpa seorang murid, yaitu Thomas. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, para murid itu mengatakan kepada Thomas bahwa ketong sulihat Tuhan. Thomas bilang apa perdong? Thomas bilang perdong bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu dong su bilang par Thomas nih, ketong su lihat Tuhan. Tapi Thomas bilang sebelum dia melihat bukti, sekali-kali dia tidak akan percaya bahwa memang benar Yesus Kristus itu bangkit. Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan ini, di situ dikatakan 8 hari kemudian, Bapak Ibu, Yesus datang menampakkan diri kepada para murid, dan di situ ada Thomas, Bapak Ibu. Dan pada saat Yesus menampakkan diri pada saat itu, Bapak Ibu, Yesus datang, lalu dia menyampaikan salam sejahtera. Bapak Ibu, selesai menyampaikan salam itu, Yesus langsung menembak Thomas. Thomas, inilah tanganku dan inilah lambungku. Mari datang dan lihatlah tanganku ini, dan cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku. Bapak Ibu, itu berarti bahwa kedatangan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid, dan di situ ada Thomas, sebenarnya kedatangan Yesus untuk menampakkan diri ini spesial kepada Thomas. Karena apa? Yesus tahu bahwa Thomas ini tipe orang yang harus melihat dulu baru percaya, Bapak Ibu. Jadi selesai Yesus menyampaikan salam sejahtera itu bagi para muridnya, Yesus tanpa basa-basi, Bapak Ibu, Yesus tanpa berbicara apapun, Yesus lihat, oh di sini sudah ada Thomas. Jadi beta harus membuktikan ini kepada Thomas. Dia langsung bilang kepada Thomas, mari datang dan lihatlah tanganku ini, dan cucukkanlah tanganmu ke dalam lambungku ini. Bapak Ibu, dalam Alkitab itu tidak dikatakan bahwa apakah Thomas melakukan itu. Tapi Bapak Ibu, dari pernyataan isi Alkitab ini kita harus yakin bahwa Thomas melakukan ini dan dia percaya, Bapak Ibu. Dan ketika Thomas melakukan itu, apa yang dia katakan, Bapak Ibu? Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, ini suatu pengakuan iman yang sungguh luar biasa. Dari yang tadinya tidak percaya akan kebangkitan Yesus, namun dia langsung mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Itu berarti Bapak Ibu, ini merupakan respon iman seorang Thomas yang luar biasa. Tadi dia bilang, sebelum aku melihat bekas tangan yang berlubang paku dan sebelum aku mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tetapi ketika Yesus datang berjumpa, Yesus datang menampakkan diri kepada para murid, dan di situ ada Thomas. Yesus langsung menunjukkan itu kepada Thomas, dan dia mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Yang tadinya tidak percaya, namun ketika dia tahu akan pembuktian itu, dia langsung percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, mungkin katong bisa berpikir seperti ini, untuk apa Yesus mau membuktikan itu kepada Thomas? Perlu Yesus membuktikan itu kepada Thomas? Toh semua orang sudah tahu dan sudah melihat bahwa Yesus itu bangkit. Dan untuk itu penampakan Yesus kepada murid-muridnya, dan ada Thomas di situ. Ini kedatangan Yesus yang begitu spesial kepada Thomas, karena Yesus tahu bahwa orang-orang seperti ini harus diyakinkan dengan pembuktian.
Bapak Ibu, adakah kita seperti itu? Ada. Dalam hidup ini katong harus melihat bukti dulu, baru katong percaya kepada Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan itu tadi dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, itu hal yang pertama. Katong akan berbicara tentang pengakuan dari seorang Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, tadi beta katakan bahwa pengakuan ini adalah pengakuan iman yang sungguh luar biasa. Pengakuan iman yang tidak biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin dalam hidup ini katong biasa mengaku pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman niscaya, Bapak Ibu. Tetapi pengakuan dari seorang Thomas ini adalah pengakuan iman Kristen yang sangat terpendek, Bapak Ibu. Dia mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan iman Kristen yang terpendek, Bapak Ibu. Ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu, pengakuan ya Tuhanku dan Allahku ini juga disampaikan oleh Daud dalam Mazmur 35, Bapak Ibu, ayat yang kedua. Ini perkataan Yesus untuk Thomas. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kalimat yang kedua, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu tahu kalimat ini Yesus tujukan kepada siapa? Apakah kepada murid-muridnya? Mereka sudah melihat. Apakah kepada dua orang di Emmaus? Mereka sudah melihat. Berbahagia ini ditujukan bagi Bapak Ibu dan beta. Iya. Kata Yesus yang kedua ini ditujukan bagi Bapak Ibu dan beta. Dan siapa saja Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus yang sudah bangkit walaupun tidak melihat. Bapak Ibu, luar biasa. Jadi Bapak Ibu dan beta ini disebut orang-orang yang berbahagia. Iya. Karena apa? Katong melihat Yesus yang bangkit nih, tapi katong percaya. Yesus bilang dalam ayat yang terakhir, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, luar biasa apa yang disampaikan oleh Yesus. Beta mau bilang, ini kekuatan firman Tuhan bagi Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan ini. Semusa takut, karena Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat, mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah Pendeta Reni yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah Bapak Harol Patiasina yang tidak melihat namun percaya. Kalau saat ini Bapak Ibu ada punya beban hidup, ada punya persoalan hidup, peganglah kalimat berbahagia ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan Yesus itu. Jadi Bapak Ibu, iman itu perlu bukti, iman itu perlu saksi, tapi iman itu memerlukan Bapak Ibu punya percaya yang sungguh kepada Tuhan. Bukankah Ibrani 11 ayat 1 bilang begitu Bapak Ibu? Iya. Jadi memang hidup tanpa melihat ini kadang-kadang sukar Bapak Ibu. Tapi katong harus imani apa yang Yesus bilang. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu balong lihat besok-besok Bapak Ibu pun anak-anak ini akan jadi apa. Tetapi Bapak Ibu harus mengimani Yesus. Karena Yesus bilang berbahagia Bapak Ibu. Bapak Ibu belum tahu hidup besok-besok ini akan seperti apa. Tapi Tuhan Yesus bilang berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hidup dalam percaya, selamat hidup dengan berbahagia. Karena kita harus mengaku, ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah penyelamat kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita ada dalam saat teduh sejenak untuk merenungi kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan.